panjang. Kita seperti yang saya sampaikan, kita sharing ya. Kita sharing setelah saya memberikan materi singkat, ada tanya jawab ya. Ketika masih ada waktu, kita sampai di sebelum Isya atau sampai Isya kita kajian malam ini. Baik ya, taruna-taruni. Memang kita kajian tentang keislaman itu sangat luas ya. Seperti mungkin dalam kajian kelompok saya pernah saya sampaikan bahwa Islam itu agama yang sudah sempurna dan sudah paripurna ya. Agama yang mengatur semua aspek kehidupan, baik dari sejak bangun sampai tidur lagi. Tidak ada agama di dunia ini yang mengatur seperti aturan dalam Islam. Agama yang mengatur semua aspek kehidupan hanya Islam ya. Tidak ada agama yang mengatur bagaimana dia masuk ke WC dengan kaki kiri dan keluar kaki kanan. Ketika masuk di masjid, kita masuk dengan kaki kanan dan keluar kaki kiri. Itu cuma hanya dalam Islam. Artinya Islam itu sudah sempurna. Kalau kita kaji secara menyeluruh itu banyak sekali ya. Dan ketika kita mengkaji satu itu semakin kita kaji Islam, semakin haus kita untuk Islam. Kita mengkajinya. Ya. Oleh sebab itu malam ini saya menghususkan kajian tentang akhlak ya, tentang akhlak. Karena sejak Islam itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya, memang awalnya sudah memberikan ajaran tentang akhlak ya, tentang akhlak. Dan materi tentang akhlak ini ya, materi tentang akhlak semua ulama tidak bisa mendefinisikan akhlak itu sendiri dengan kata-kata. Ya. Seperti Imam Al-Ghazali dan imam-imam yang lain, itu mereka tidak bisa mendefinisikan tentang akhlak dengan kata-kata. Karena akhlak itu sendiri adalah perbuatan seseorang atau contoh perilaku seseorang. Jadi tidak boleh dibahasakan dengan kata-kata. Itu adalah akhlak. Mereka para ulama itu menyampaikan tentang materi akhlak itu cuma sekedar macam-macamnya. Contoh akhlak tentang jujur misalnya, akhlak tentang sopan santun, akhlak tentang salam bertemu dengan orang lain, akhlak dengan lawan jenis misalnya, pergaulan dengan orang tua, pergaulan dengan lawan jenis, dan itu cuma sekedar seperti itu. Kalau misalnya didefinisikan itu para ulama tidak seperti mendefinisikan tentang ibadah, tentang muamalah dan sebagainya. Jadi akhlak itu adalah kebiasaan seseorang, ya, perilaku seseorang yang sudah akhlak ini perlu dipelajari, ya, karena banyak hal dalil-dalil tentang akhlak, dan terutama Nabi diutus oleh Allah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Seperti ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.
innama bu'istu liutimma sholihal akhlaq. Ya. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini hadis Rasulullah sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari. Sejak Nabi Muhammad ya, kita kenal dengan zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah kalau kita cerita itu panjang. Intinya zaman jahiliyah itu semua akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk, maka diutuslah Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang akhlaknya buruk. Namanya jahiliyah itu jahil, ya, bodoh. Nanti bodoh semua, melebihi dari bodoh. Gitu. Jahil. Amin. Jahil. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi itu menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu sangat penting, ya, sangat penting dipelajari, ya, sangat penting dipelajari dan perlu diimplementasikan, perlu dicontohkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh ketika kita berakhlak baik dengan orang tua, berbuat baik dengan sesama, dengan tetangga. Nah, oleh sebab itu kita penting untuk mempelajari akhlak ini. Ya, penting untuk mempelajari akhlak karena akhlak memang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sampaikan, banyak dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah baik di Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena akhlak yang mulia merupakan tolok ukur utama dalam menilai tingkat keimanan seseorang. Jadi menilai keimanan seseorang dari akhlaknya. Ketika akhlak seseorang sudah mulia, sudah baik, ya, maka keimanan seseorang itu meningkat. Ya. Keimanan seseorang sudah meningkat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dijelaskan di situ, bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Dalam hadis lain juga, ya, seperti yang saya sampaikan bahwa sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan sebab akhlaknya yang baik. Oleh sebab itu, ketika kita beramal harus diiringi dengan akhlak yang baik, ya. Diiringi dengan akhlak yang baik. Seseorang bisa dikatakan dia beriman, lebih meningkat imannya terlihat dari perbuatannya sehari-hari, dari kebiasaannya sehari-hari, ya, kebiasaannya sehari-hari. Jadi ketika ada orang yang sholat, ada orang yang rajin puasa sunnah, kemudian akhlaknya masih buruk, ya, berarti derajat tingkat keimanannya itu masih di bawah. Ya. Masih di bawah. Oleh sebab itu perlu untuk meningkatkan perilaku, kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan yang baik dan berakhlak yang mulia. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia ini merupakan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taruna-taruni yang saya hormati, di antara keutamaan akhlak yang baik, bagaimana perkataan Abdurrahman bin Nasir, dan sesungguhnya akhlak mulia itu sendiri pada dasarnya merupakan ibadah yang agung, yang mencakup waktu yang panjang dari seorang hamba. Sementara sang hamba dalam ketentraman dan kebahagiaan disertai memperoleh pahala yang besar. Taruna-taruni yang saya hargai, saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak dalil yang berkaitan dengan tentang akhlakul karimah, perbuatan-perbuatan yang baik, ya, akhlak yang mulia.
dan banyak contoh-contohnya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa definisi akhlak itu sendiri para ulama tidak mendefinisikan seperti definisi ibadah. Ya, dia ulama cuma mencontohkan perilaku akhlak yang baik itu yang bagaimana. Seperti contoh perbuatan halus karimah terhadap Allah, ya, bersikap husnul kepada Allah, berprasangka yang baik kepada Allah, itu contohnya. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta seperti bumi, langit, dan laut, dan segala isinya menjadi bukti dan wujud kekuasaan Allah serta sebagai rahmat bagi makhluk, khususnya kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jasiyah ayat 12 sampai 13, ya. Di situ dijelaskan bahwa Allah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin Allah, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Di ayat berikutnya Allah juga menjelaskan Dia menundukkan untukmu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat. Sungguhnya pada yang demikian benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu suaranya Minta suara, Pak. ya ada. Baik. Jadi itu ya. Banyak contoh-contoh perbuatan akhlakul karimah. Yang pertama saya sebut tadi, ya, tentang akhlak berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, contoh perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia terhadap diri sendiri. Ya. Bersikap rendah diri dan tidak sombong, ya, di muka bumi, karena sikap tersebut akan menolong kita sebagai dipercaya oleh orang lain, ya. Jadi sikap merendahkan diri dan tidak sombong kepada semua makhluk ciptaan Allah, ya, itu merupakan supaya kita dipercaya oleh orang lain, dan di mata oleh Allah kita sebagai umat yang terbaik, ya, ketika kita mempunyai akhlak yang mulia. Jadi taruna-taruni yang saya hormati, inti dari materi ini adalah kita memperbaiki akhlak, ya, memperbaiki akhlak, baik kita akhlak minimal 3, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua atau kepada sesama, dan akhlak kepada diri sendiri. Barangkali itu, ya, perlu saya garis bawahi, dan saya berikan kesempatan 10 menit, ya, pada taruna-taruni yang ingin bertanya. Ya, ini sudah banyak yang peserta, sudah 69. Ya, boleh bertanya tentang berkaitan, walaupun bukan berkaitan dengan akhlak, ya. Yang penting masih berkaitan dengan Islam. Jangan tanya saya tentang matematika, jangan tanya saya tentang fisika, tanya saya tentang Islam, ya, karena itu bukan basic saya, dan selama masih saya bisa jawab, saya jawab, dan ketika saya tidak bisa jawab, saya masih banyak belajar, dan nanti ada pertemuan lagi saya jawab, ya. Tarun-taruni ketika ada bertanya silakan bertanya, ya. Baik, Assalamualaikum, ya. Pak Ustadz, Afwan ya, ya. Anak Pandu ya. Ya, Ustadz, ya. Ya, baik adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengajukan tangan ya, raise hand. Nanti Abi Pandu untuk menyampaikannya kepada Pak Ustadz. Silakan adik-adik, terutama mengenai materinya akhlak ya. Ya, ini ada Azril Jangkarang. Silakan Azril Jangkarang mengajukan pertanyaan. Pak, boleh
ingin bertanya tentang Hari Raya Haji. Ya, siap. Silakan. Saya bisa jawab. Perkenalkan namamu, Dek. Nama Azriel Jangkarang. Asal sekolah. Akan Azri. Izin mau bertanya, kita kan mau Hari Raya Haji. Itu puasanya cuma 1 hari atau 2 hari, Pak? Sudah. Ya, baik Pak Ustadz Roni, silahkan dijawab langsung Pak. Iya, satu saya jawab. Khusus di bulan Zulkaidah, ya secara sunnah amalan di awal bulan Zulkaidah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu khusus ya. Kalau kita berpuasa sunnah ya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada lebih khusus lagi, ada puasa Arafah ya, tanggal 9, kemudian ada puasa tanggal 8 ya. Tapi intinya di awal bulan Zulkaidah itu amalannya seperti puasa Ramadan. Amalan di 10 hari bulan Ramadan. Amalannya seperti itu. Ya, amalannya seperti itu. Jadi amalan di bulan Zulkaidah sama dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi boleh kita berpuasa di hari pertama Zulkaidah sampai tanggal 9 itu. Ya, boleh kita berpuasa sunnah. Jadi puasa itu di tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa sunnah. Tapi ada dalam hadis yang dikhususkan, itu yang umum yang tadi, khusus ada yang puasa Arafah. Ya, ada khusus itu puasa Arafah di tanggal 9. Ada dalil juga ada tanggal 8. Jadi tanggal 8 dan tanggal 9 itu boleh puasa. Tapi khusus yang umum kita di bulan Zulkaidah itu di 10 hari di Zulkaidah awal tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita meningkatkan ibadah. Jadi puasanya boleh kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau ada dalil juga yang lebih khusus tanggal 8 dan tanggal 9. Tampilannya barangkali itu aja ya. Nanti ada Ustaz Baik Pak, masukannya. Baik, Azrul Jangkarang sudah mengirim pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Pak Ustadz Roni. Silakan yang lain, ini ada Adik Catari Gemawati Ajana. Silakan Adik Gemawati Ajana. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Dek. Ingin bertanya Pak, apabila kita mengajarkan kebajikan kepada orang lain, kemudian mereka mengamalkan. Coba dihidupkan dulu mikrofonmu. Ulang-ulang pertanyaannya. Mikrofon hidupkan. Nah. Apabila kita mengajarkan kebajikan kepada orang lain, kemudian mereka mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, apakah kita juga turut memperoleh pahala dalam amal perbuatan mereka atau tidak, Pak? Ya, baik. Silakan Pak Ustadz Roni. Ada 3 amal jariah. Amal jariah itu yang tidak putus-putus. Salah satunya mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian dia mengajarkan lagi. Itu amal jariah. Dan amal jariah itu amal yang tidak pernah putus-putus sampai kita meninggal. Walaupun kita sudah meninggal, itu masih mengalir amalan itu. Ya. Jadi ada dalil amal amal yang tidak putus amalannya, termasuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian ilmu itu diajarkan atau diamalkan oleh orang lain, maka amalan itu masih mengalir kepada diri kita sendiri, ya, masih mengalir. Jadi ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengamalkan dan kita mendapatkan imbalan kebaikan dari
amalan yang dia lakukan tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan. Ya, misalnya Gimawati memberikan ilmu yang baik ya kepada orang lain, kemudian ilmu itu diamalkan oleh orang lain, maka dia mengamalkan itu mendapatkan imbalan yang baik atau pahala, juga mengalir kepada Gimawati yang mengajarkan sebelumnya. Oke. Jadi begitu, dan itu amalan jariah, tidak putus-putus. Salah satu amalan yang tiga, ya, amalan yang tidak putus, salah satunya itu mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan amalan itu diamalkan oleh orang lain. Barangkali seperti itu. Nanti ditambahkan oleh... Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Adik Gimawati. Baik, selanjutnya masih boleh Pak Ustadz ya bertanya ya? Bisa. Ya, ini yang paling di atas. Oh, ini sudah hilang lagi. Ya, Fahrul Husa. Silakan Fahrul. Sebutkan nama lengkap dan sekolah mana. Oh, tidak mau menanyakan, sudah menurunkan tangan. Baik, yang ingin bertanya silakan mengacungkan tangan atau raise hand. Kalau menggunakan HP ada titik 3, kemudian ada gambar telapak tangan. Silakan diklik. Ya, Nabila Ahmadi silakan. Nama dan asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabila Putri Ahmadi, asal sekolah SMP Negeri 2 Kota Mobagu. Pak, saya mau bertanya, jika kita sedang uzur, bisakah kita mengikuti sholat hari raya Kurban? Ya, cuma itu aja tanyanya. Baik, Pak Ustadz Roni silakan. Jawab langsung aja. Langsung ya. Yang ujur tidak boleh beribadah, melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, semua amalan yang ujur itu tidak boleh. Ya. Ada ulama amalan membaca Al-Quran itu dibolehkan, tapi saya lebih khawatir ya, lebih baik tidak melakukan ibadah itu. Ya. Tidak melakukan ibadah itu. Barangkali itu. Singkat saja, ya. Yang ujur tidak boleh beribadah Idul Adha, melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, jelas ya, Nabila ya. Terima Baik. kasih. Di sini udah azan Isya. Ya, silakan yang sudah azan Isya, silakan live, siap-siap Isya. Tapi yang bagian Gorontalo, bagian Kuandang belum ya. Di sini udah azan Isya. Iya, silakan. Ya, silakan persiapan yang sudah azan Isya. Dan adik-adik masuk dan keluar tim ini, meeting ini sudah tercatat ya di aplikasi. Jadi jam berapa masuk, jam berapa keluar. Kemudian kita lanjut, Nabila Ahmadi silakan turunkan tangannya. Kita ke Rapli Haryanto Saripi. Silakan Rapli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, izin bertanya, Siap. apakah mendoakan orang tua setiap sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana pertanyaannya? Coba diulang pertanyaannya. Apakah mendoakan kedua orang tua di setiap sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, wajib untuk mendoakan orang tua. Ya. Dan itu doa sudah ditentukan dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk doanya, dan sudah ada doanya. Ya, so ada doanya dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan itu sudah ada di Al-Quran doanya, ya, dari Al-Quran. Rabbifirli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, itu doanya. Dan sering kita baca sholat, ya, sering kita baca dalam sholat, dan itu merupakan anjuran Rasulullah akan oleh Allah untuk mendoakan orang tua. Ya, barangkali itu. Ya, bisa ya? Kalau tidak puas, boleh tanya sama Ustaz Indra, bisa ditambah Ustaz. Sudah puas Pak Ustaz.
Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Coba kita lihat ada Ustadz Husin nggak di sini ya. Berarti malam ini hanya Pak Ustadz Roni yang kasih tausiah ya. Dengan Ustaz Husin tidak, Ustaz. Ini belum bergabung ini, Ustadz Husinnya belum bergabung. Karena ditelepon oleh Ustaz Haryanto, katanya berdua dengan saya. Iya. Ini belum ada beliau, saya cari-cari ini belum beliau, ini belum ada ini. Baik, ada yang lagi yang ingin bertanya silakan, mumpung masih ada ini Pak Ustadz ini. Adik-adik, jangan lupa ya nanti tiap masing-masing kelompok ada tugas yang akan diberikan oleh oleh ustadzmu ya, Ustadz Ustazah. Nanti bagaimana cara mengunduh tugasnya atau mengupload tugas-tugas nanti diajarkan lagi. Atau kalian sebagian sudah tahu ya. Ya, nanti akan tugasnya adalah pertanyaan nanti yang akan diajukan oleh Pak Ustadz Roni. Nah, nanti akan kalian jawab di kelompok masing-masing. Siap, Pak. Ya, insya Allah nanti juga ini meeting ini saya rekam, saya masukkan di upload di YouTube. Kalau ada temanmu yang tidak sempat, ini baru 76 sampai 77 orang yang, jadi masih ada sekitar setengah lagi ini yang belum bergabung. Jadi lihat nanti link YouTube-nya, silakan disimak. Ya, materi yang akan ditanyakan oleh Pak Ustadz Roni adalah tentang akhlak tadi, tentang materi yang beliau bawakan. Ayo silakan, ada yang bertanya lagi? Ada waktu sekitar 10 menit ya, ada azan Isya di Gorontalo. Yang bertanya, silakan acungkan tangan. Atau kalau tidak ada acungkan tangan, tidak tahu bersuara saja. Hidupkan mikrofonnya, nanti saya tunjuk baru bersuara. Tidak ada yang bertanya? Gimawati ingin bertanya lagi, ayo silakan Gimawati. Izin, Pak. Ya, silakan. Bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan keluarganya yang non muslim, Pak? Contohnya di sebelah saudara sebelah ibu saya, Pak, itu Kristiani semua, Pak. Itu bagaimana interaksi antara saya dengan mereka, Pak, dalam Islam? Siap, terima kasih. Ya, baik Pak Ustadz Roni, silakan. Di dalam Islam itu seperti yang saya sampaikan bahwa Islam itu mengatur semua aspek kehidupan, ya, baik interaksi dengan sesama, interaksi kita dengan Allah, walaupun interaksi kita dengan diri sendiri. Nah, interaksi kita dengan sesama, termasuk yang non-Muslim, itu dibolehkan selama interaksi itu masih sesuai syariat. Ya. Yang dilarang di dalam Islam itu dengan non-Muslim, kita mengikuti ya yang berkaitan dengan akidah. Mengikuti dan sudah melanggar dari akidah kita, itu yang dilarang di dalam Islam. Kalau misalnya kita berinteraksi berkaitan dengan bercerita, itu dibolehkan, ya, bolehkan kita berinteraksi yang baik. Bahkan ada sebuah kita boleh membuat makanan kemudian kita kasih sama tetangga. Walaupun tetangga itu non-muslim, itu boleh, itu dibolehkan. Ya. Jadi interaksi kita itu boleh dalam muamalah, kita interaksi dengan non-muslim bisa. Tapi jangan yang berkaitan dengan akidah, itu yang dilarang dalam Islam. Ya, mengikuti mereka. Barangkali begitu gimana? Itu dibolehkan, boleh. Ya, boleh kita interaksi dengan non-muslim. Ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, gimana? Gimawati sudah? Selama interaksi kita itu tidak berkaitan dengan akidah, itu dibolehkan. Itu boleh. Ya, barangkali jelas ya Gimawati ya. Siap, jelas, Pak. Baik. Ayo adik-adik yang lain.
Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini Zakira Ponto, silakan. Zakira. Ya Pak, Kira. kenalkan nama saya Zakira Ivan Ponto dari SMP Negeri 1 Taipang. Ya, silakan adiknya Buah. Ya Pak, Oke. izin bertanya, apabila kita melakukan kebaikan kepada orang lain, namun orang tersebut membalas dengan kejahatan, maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, jelas Pak Roni. Silakan Pak Ustadz. Bagaimana Ustaz? Tidak jelas. Kita berbuat kebaikan kepada orang lain, tetapi orang itu berbuat jahat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadi dilempar dengan batu, dibalas dengan roti. Ya, silakan Pak Ustadz. Prinsipnya kita seorang muslim ya berbuat baik pada orang lain. Begitu. Ketika orang lain berbuat buruk, ya berbuat buruk terhadap kita, kita anggap saja itu adalah mentransfer kebaikan kepada kita. Kita tak usah balas dengan kejahatan juga. Ya. Di dalam Islam kita berbuat baik kepada sesama walaupun orang lain berbuat buruk kepada kita. Nabi Muhammad saja seperti itu. Dia berdakwah, dilampir, dicaci maki dan lain sebagainya sampai berdarah-darah. Itu Nabi Muhammad tidak membalas, ya, tidak membalas cacian mereka, ya, tidak membalas cacian mereka dan di dalam Islam kita sudah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita bisa beli dengan uang. Baik. Saya ulangi, kita sudah mendapatkan kebaikan yang tidak bisa kita beli dengan uang. Kita sudah berbuat baik kemudian dibalas dengan keburukan, itu sudah mentransfer pahalanya, kebaikannya kepada kita. Begitu. Selama itu kebaikan masih ada pada dia, selama itu kebaikan mentransfer kebaikan kepada kita. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian seseorang itu berbuat jahat, kemudian dia tidak mempunyai kebaikan, kekurangan kita, kejelekan kita itu beralih kepada dia, ya, beralih kepada dia. Oleh sebab itu, prinsipnya kita tetap berbuat baik kepada orang, walaupun orang itu tidak memberikan berbalik kejahatan kepada kita. Itu intinya. Ya. Barangkali itu ditambahkan oleh Ustaz Indra. Ya, gimana? Masih belum lengkap? Zakira? Ya Pak, sudah. Sudah katanya Pak Ustadz Roni. Baik, ini ada yang bertanya lagi nih Pak Ustadz. Nabila A. Muhammad. Silakan Nabila memperkenalkan nama dan asal sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aliha Salsabila Muhammad. Saya berasal dari MTS Mubarak Madrasah. Izin Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Pacaran dalam Islam kan dilarang, bahkan diharamkan. Jika masih ada yang pacaran, umat Islam masih ada yang pacaran, bagaimana menurut pandangan Islam, Pak? Siap, terima kasih. Ya, silakan Pak Ustadz. Bagaimana nih? Ya. Putus-putus sama saya, Ustaz. Ya, pacaran dilarang dalam Islam, tapi masih ada juga orang yang pacaran. Bagaimana menurut Pak Ustadz katanya? Memang pacaran itu tidak ada di dalam Islam. Istilahnya saja tidak ada dalam Islam. Pacaran itu tidak ada. Makanya Islam melarang untuk pacaran. Ya. Di dalam Islam itu cuma ada nikah, ta'aruf nikah. Itu yang ada. Ya. Ketika sudah ta'aruf dia nikah. Nah, kenapa Islam sudah memberikan larangan, tetapi masih ada yang pacaran? Sistem seperti itu, sistem mendukung untuk melakukan hal-hal yang buruk itu. Ya. Dan itu gaya orang non Islam. Istilahnya kita mengikuti gaya-gaya orang Barat, ya, yang non Islam, yang ada di situ pacarannya, pergaulan bebasnya, dan lain sebagainya yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu, ketika kita tetap istiqomah dengan keislaman kita, tolong dijauhi seperti hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah, ya, termasuk pacaran itu. Ya, karena
apa namanya, jangan dalam dalil itu jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Dan pacaran itu mengandung sudah mendekati, ya, mendekati dan hal-hal yang buruk. Ya. Dan inti apa sebenarnya keuntungan dan yang dicari dalam berpacaran? Ya, tidak ada sebenarnya, tidak ada sebenarnya. Maka oleh sebab itu, cuman mudaratnya yang lebih banyak, mudaratnya yang lebih banyak. Kalau memang ada orang yang mengatakan bahwa pacaran itu untuk mengenal, ya, supaya kita kenal lawan jenis, yang kemudian kita nikahi. Nah, di dalam Islam ada itu ta'aruf, dan lebih indah ketika kita sudah ta'aruf kemudian nikah. Nah, ketika setelah nikah lebih indah untuk bercerita tentang bercanda dan lain sebagainya. Ya, barangkali seperti itu. Ya. Ya, bagaimana? Sudah paham ya? Siap paham, Pak. Ya, Nabila Muhammad. Baik, kita lanjut. Mungkin satu atau dua penanya lagi ya. Ada Dwi Ayu Ningrum ini. Silakan, Dwi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Ningrum. Dihidupkan mikrofonmu, Dek. Dwi Ayu, mikrofonmu dihidupkan. Ya, ulangi pertanyaan. Siapa ada yang juga bermain akun mikrofon, Pak? Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Ningrum. Saya dari SMP Negeri 1 Kuandang. Izin bertanya, Pak, apakah akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan ataukah dengan dipelajari dan dilatih dengan usaha yang keras? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Roni. Memang akhlak itu ya ada bagian-bagiannya, dan ada sebagian mengatakan bahwa kebiasaan seseorang atau akhlak seseorang itu dari aspek gen atau kebiasaan dari sejarah. Tapi sesungguhnya ya kebiasaan itu bisa dirubah selama seseorang itu mempunyai ilmu, ya, mempunyai ilmu, dan selama itu dia berubah untuk akhlaknya. Ya. Jadi akhlak itu kebiasaan seseorang dan didasari dengan ilmu pengetahuan. Ya. Dasarnya dia mempunyai ilmu dan kemudian dia mengetahui bahwa ini yang baik dan ini yang buruk, maka secara otomatis akhlaknya menjadi baik. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang sudah ilmunya tinggi, bahkan ada yang profesor, ya, sudah bangku kuliah, sudah sampai S3 sampai profesor, tapi akhlaknya buruk juga. Nah, itu karena pengetahuan tentang Islam itu kurang, ya, kurang. Dan dia diawali dengan gaya secara dipengaruhi oleh aspek lingkungan, ya, aspek lingkungan. Oleh sebab itu kebiasaan seseorang itu bisa dirubah dari sejak dia kecil sampai dia ada pengetahuan, kemudian didukung dengan lingkungan, itu bisa dirubah, ya, dari yang baik, dari yang buruk menjadi akhlak yang baik. Bahkan ada juga yang akhlak pertama dari anak kecil sampai dewasa dia baik, tapi ketika dia sudah orang tua sudah kurang baik, karena itu dasar pengetahuannya kurang, dan lingkungan juga mendukung aspek lingkungan juga mendukung untuk dia berbuat buruk, ya, berbuat buruk. Dan sebab itu saya berkesimpulan, ya, sesuai pengetahuan saya, nanti ditambahkan oleh Ustaz Indra, bahwa kebiasaan seseorang itu bisa dirubah, ya, kebiasaan seseorang itu bisa dirubah dengan aspek pengetahuannya dan aspek lingkungannya, ya. Barangkali itu, Dwi. Ya, bagaimana Dwi Ayu? Jadi Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sampai orang itu sendiri yang berniat untuk mengubahnya. Ya. Baik, kita lanjut. Ini Zahra Tangahu sudah tak sabaran ini. Ayo, Adik Zahra Tangahu. Siap, izin Pak. Ya, silakan. Dari sekolah mana? Saya dari SMP Negeri 10 Gorontalo. Ya.
Apakah jika kita melihat dari keluarga kita memang minuman keras, apakah kita bisa menegurnya, Pak? Ya, ayo. Silakan Pak Ustadz. Ini juga susah dijawab. Ya. Ini juga susah dijawab. Ya. Namanya Selemah-lemahnya iman dengan niat. kita anak, kemudian melihat orang tua atau yang lebih tinggi, lebih dewasa, lebih umurnya lebih tinggi dari kita. Yang pertama, kita memberikan akhlak yang baik. Kemudian ketika kita ada waktu, ya ada waktu kita ngobrol dengan orang tua misalnya, kita memberikan arahan, bukan mendakwah, bukan memberikan nasihat, tapi berdiskusi dengan beliau, dengan sesama itu, dengan orang tua misalnya. Intinya, ya, kita sebagai seorang muslim wajib untuk menasihati. Walaupun kita cuma sekedar anak pada orang tua, kita wajib untuk menasihati yang tidak membuat dia tersinggung. Ya. Ketika adik siapa tadi yang tanya, Jaharo Tangahu, nah ketika adik Jaharo ini ada orang tuanya jadi peminum, ya. Kemudian kita nasihati dengan memberikan contoh, kita misalnya sholat, masa kemudian bercerita dengan orang tua, masa saya anak kemudian mempunyai orang tua yang peminum, tapi dengan nasihat yang baik. Begitu. Al-Quran memberikan nasihat dengan akhlak yang baik. Ya, barangkali itu nanti yang bisa jawab ya. Ya, baik. Memberikan nasihat kepada orang tua. Ya, kalau saya ada tipsnya, Zahra Tangahu, seandainya itu ada keluarga dekat kita, entah itu ayah atau kakak atau paman, kalau dia tinggal dalam satu rumah kita, nanti kamu bangun sholat tahajud, kemudian kamu sholat 2 rakaat, kemudian kamu berdoa, doakanlah mereka yang salah jalan itu mendapat hidayah dan keraskan doanya. Ya. Kemudian kalau tidak bisa mendakwahinya, maka nanti putar saja kajian-kajian atau kirim tausiah-tausiah dari teman paman itu, teman orang tua itu. Tapi jangan kamu yang kirim tausiah-tausiah itu. Jadi insya Allah nanti dibukakan hidayah. Begitu Pak Ustadz Roni ya? Ya, bagaimana Zahra Tangahu? Siap untuk memberantas kemaksiatan, walaupun dengan niat. Selemah-lemahnya iman itu dengan niat. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan mulut, dengan tausiah. Siapa? Oke. Bagaimana Pak Ustadz Roni? Masih ada waktu ini? Sudah Isa, Ustaz. Sudah Isa ya. Baik adik-adik, karena waktu sudah ini masuk waktu Isa di Gorontalo, kita dengarkan closing statement atau rangkuman dari Pak Ustadz Roni tentang materinya, tentang akhlak tadi. Silakan Pak Ustadz Roni. Ya, ke pertanyaan tadi, nanti kita ada hal-hal yang belum puas, ya, tolong nanti kita bahas di waktu lain. Jadi adik taruna-taruni bahwa akhlak itu kebiasaan seseorang ya. Kebiasaan seorang ulama saja, dia misalnya membuat buku, menulis buku itu diawali dengan adab, dengan akhlak ya. Jadi lebih utama itu akhlak daripada segala sesuatu, termasuk ilmu. Ya. Oleh sebab itu kita memperbaiki akhlak dengan sesama, memperbaiki akhlak dengan Allah, memperbaiki akhlak dengan diri sendiri. Barangkali itu ya kesimpulan saya, dan kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Ya. Subhanaka Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, silakan live, hemat datanya ya. Pakai data, nanti ada tugas-tugas yang diberikan di kelompok masing-masing. Baik, saya juga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.